Ya, selanjutnya merupakan pemaparan materi dari Bapak Agus Ramadan tentang kepada Bapak Agus Ramadan tentang konservasi lingkungan laut dan pesisir. Ya, Bapak Agus Ramadan ini merupakan Ketua Jurusan Kelautan dan Perikanan Universitas Sriwijaya Madura. Saya akan membacakan CV dari beliau. Baik, Dr. Haji Agus Ramadan SPMSI, tempat tanggal lahir Bangkalan 27 Agustus 1977. Lalu jabatannya Ketua Program Studi Ilmu Kelautan pada tahun 2014 sampai 2018 Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Madura. Lalu yang kedua Ketua Jurusan Kelautan dan Perikanan Fakultas Pertanian sekarang. Lalu Ketua Bidang Sertifikasi PPI Garam Universitas Sriwijaya Madura pada tahun 2018 sampai sekarang. Lalu Direktur CV Environmental and Regional Universitas Sriwijaya Madura dan saya Kamal, Reubos 2 Kamal Bangkalan. Dan juga beliau bekerja di CV Environmental and Regional Planning, Jalan Sumber Sari, Perumahan Aroyan, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Nah, jabatan akademis, rektor kepala sejak tahun 2015. Lalu riwayat pendidikan dan sertifikasi dari beliau yaitu pernah melakukan pendidikan di S1 Agronomi Universitas Bangkalan dan tamat tahun 1999. Lalu pernah menempuh PB Bogor dan tamat tahun 2004. Lalu pernah mengampu pendidikan S3 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut IPB Bogor tamat tahun 2013. Lalu pernah melakukan sertifikasi penyusun mulai tahun 2003. Lalu pernah mendapatkan sertifikat Himpunan Ahli Pemerhati Pesisir Indonesia mulai tahun 2015. Lalu pengalaman dari narasumber yaitu pemateri yang pertama sebagai pemateri training Himpunan Ahli Pemerhati Pesisir Indonesia atau HAPPI bagi akademisi di Jawa Timur tahun 2015 di Hotel Luminor Surabaya. Lalu yang kedua pernah menjadi pemateri pesisir Indonesia bagi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tahun 2016 di Hotel Grand Ina Tunjungan Surabaya. Lalu yang ketiga pernah menjadi dan pemutaran film The Bajau tahun 2020 di Kafe Kopi Kelut Bangkalan. Lalu pernah menjadi pemateri program 1 Juta Nelayan Berdaulat tahun 2020 di Pendopo Kabupaten Bangkalan dan di Kantor Koordinator Pengembangan Wilayah Pamekasan. Baik, untuk pemateri yang sangat luar biasa kali ini, Dr. Haji Agus Ramadan SPMSI, kami persilahkan. Baik, Mbak Moderator, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya senang sekali ya ada di kegiatan seperti ini karena ini seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya, kalau sekarang ini masa pandemi kan, dan kita tanpa mengurangi kegiatan kita ya kan, sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, tentunya kita punya kewajiban. Salah satunya di sini adalah bagaimana tetap membangun dan membahas sesuatu ya kan, secara akademik berdasarkan keilmuan kita. Pertama ya kan, saya ucapkan selamat ke Himala untuk tahun pengurusan sekarang,
di tengah-tengah keterbatasan di sini tetap bisa aktif menjalankan program kerja yang sudah ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa peserta webinar kali ini, saya mau bertanya dulu, apa sudah tampil presentasi saya? Sudah Pak Agus. Nah, baik. Nah, saya ambil judul untuk yang akan saya presentasikan adalah Smart Investment melalui konservasi kawasan pulau kecil. Nah, ini sebenarnya saya tadi banyak khawatir, takutnya ini akan disampaikan pertama, karena sebenarnya ini kalau bicara tentang konservasi, paling tidak juga harus bicara apa yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama, Ibu Insa Fitri PhD, ya. Kemudian tadi juga disampaikan juga oleh Pak Randy dari DKP Jawa Timur, terkait dengan bagaimana kita tetap menjalankan program sesuai dengan apa yang sudah ada, meskipun kita di masa COVID-19. Nah, kenapa saya ambil smart investment, smart investment, investasi yang cerdas, investasi yang cerdas. Bagaimana kita bisa berinvestasi yang cerdas melalui konservasi kawasan pulau kecil. Yang akan disampaikan di sini yang pertama tentang apa sih untuk fokus idenya. Nah, sini sudah ada, ya kan? Saya ambil di sini tentang pulau kecil, ya kan? Karena alhamdulillahnya tadi pemateri pertama juga nyinggung pulau kecil, kemudian Pak Randy juga nyebut juga pulau kecil, ini pas sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya kan, di pulau kecil di Madura, ya kan? Ya, di Madura dulu, tapi di Indonesia, ya kan? Di Indonesia awal di situ tercatat sekitar 17 ribuan, ya kan? Kemudian informasi terakhir berkurang 14.000, dan yang terbaru tahun 2018, ya kan? Jumlah pulau-pulau Indonesia yang sudah terdaftar di PBB yang ada sekitar 16 ribuan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya negara kita, ya kan, ini banyak dikenal oleh luar sebagai archipelagic state. Nah, bukan small island development state, bukan, tapi archipelagic state. Kenapa? Kita di sini, kepulauan kita, ini adalah ada kepulauan archipelago. Jadi bukan small island development state, tapi archipelagic state, seperti itu. Nah, tadi pemateri pertama menyampaikan ada potensi sumber daya. Kenapa di pulau kecil? Nih, kalau kita lihat, ya kan, di sumber daya di pulau kecil banyak sekali sumber daya alam, baik itu sumber daya yang ada di laut ataupun sumber daya yang ada di darat, seperti itu. Nah, sumber daya itu misalnya tadi dipaparkan oleh pemateri pertama, ya kan, banyak sekali potensi, ya kan, yang ada di laut, mulai dari terumbu karang, kemudian lamun, kemudian mangrove sebagai 3 ekosistem penting yang ada di kawasan pesisir dan pulau kecil. Ya. Kemudian di sini kalau kita lihat beda antara pulau kecil dan pesisir. Nah, kalau pulau kecil, ya kan, ini paling tidak cuma salah satu atau salah dua. Nah, salah satu atau salah dua, entah itu di utara atau selatan, barat, timur, ini yang berhadapan dengan laut. Tapi kalau pulau kecil, ini salah 4-nya, ini dikelilingi oleh laut. Nah, cocok sekali tadi ya kalau sampaikan bahwasanya hampir semua, ya kan, kalau kita lihat kepulauan Indonesia sebenarnya ya kebanyakan pulau kecil. Kalau dilihat dari definisi dari batasan pulau kecil, yaitu massa air, ya kan, yang selalu tampak pada saat pasang dan surut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini pada ukuran. Ukuran di sini kalau kita perhatikan pada definisi atau aturan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang disebutkan di sini ada 10.000 km. Nah, itu pulau kecil, kurang dari 10.000. Ada yang lebih, ada yang sangat kecil sekali, ya, 5.000 atau 2.500 km persegi. Itu yang kita kenal sebagai tiny island. Nah, semua yang ada di situ, ya kan, potensi sumber daya, tadi Bu Insa Fitri sudah menyampaikan, ya kan, kalau di pulau di situ banyak sekali suku. Nah, ini sebagai salah satu
daya tarik. Kemudian yang kedua di sini sebagai sebagai pembeda di situ, ya kan? Bahwasanya kawasan pulau kecil ini sangat penting ya, dalam pengembangan. Kemudian pengembangan atau pembangunan ke depan. Kemudian di sini memang untuk pulau kecil, ya kan, banyak sekali di sini memiliki keunggulan-keunggulan atau yang memiliki daya tarik pastinya. Nah, kalau kita ingat pepatah bahasanya small is beauty, kan? Small is beauty. Jadi apapun yang kecil itu pastinya beauty atau bagus atau indah lah. Saya Nah, banget itu Pak Agus ya. ya Ibu. Enggak guyon Pak, lanjut. Oh iya iya. Ibu. Nah, kemudian ya selain potensi sumber daya alam tadi, ya kan, pulau kecil ini punya keterbatasan. Nah, keterbatasan tadi, kalau yang kecil-kecil ini biasanya kalau ada gangguan, ya kan, ini gampang sekali terdegradasi, gampang sekali rusak, ya kan, apapun itu yang kecil-kecil. Kemudian ya kan, kalau lihat pulau kecil ini punya keterbatasan, ini sifatnya di sini remoteness, ini sangat terpencil sekali. Kemudian dimaksud terpencil di sini ya kan, transportasi susah, kemudian di sini sarana komunikasi di sini sangat-sangat terbatas. Kemudian ada lagi ya kan, kalau kita lihat pulau kecil ya kan, ini infrastruktur di sana sangat kurang. Nah, ini yang sebelumnya tentang existing dari pulau kecil. Nah, bukan berarti dengan kita punya pulau kecil dan punya potensi sumber daya dan keterbatasan. Nah, upaya yang dilakukan di sini untuk bagaimana pulau kecil di sini bisa lebih berdaya. Nah, kalau kita lihat di sini ada Pulau Karibia, kemudian Kepulauan Hawaii, ya kan? Ini adalah negara-negara, kalau Hawaii salah satu negara bagian dari United States. Ini salah satu ya negara bagian yang sangat tergantung pada wisata. Mengandalkan apa? Mengandalkan potensi sumber daya yang ada. Ya kan? Bahkan ya kan, di Kepulauan Bahama atau dimanapun ini ya kan memiliki PDB yang lebih tinggi dibandingkan yang ada di kita. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwasanya pemanfaatan pulau kecil kalau dikembangkan dengan baik dan bagus, ya kan, ini pastinya mendatangkan yang namanya PDB, atau pendapatan negara. Ada dua kegiatan yang paling bisa dilakukan untuk melakukan dalam implementasi konservasi pulau kecil melalui kedua kegiatan. Yang pertama adalah ekowisata dan perikanan tangkap. Nah, ekowisata dan perikanan tangkap di sini ini membutuhkan investasi pastinya untuk bisa melaksanakan kegiatan. Apa yang diinvestasikan? Yaitu jasa lingkungan. Nah, jasa lingkungan ini ya kan, mungkin sebenarnya kita tahu ya kan, bahwasanya ekosistem ya kan, atau lingkungan ini memiliki jasa lingkungan. Apa saja itu? Ya kan? Kalau kita perhatikan banyak sekali jasa-jasa lingkungan yang mungkin tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita sadari bahwasanya itu merupakan suatu investasi untuk ke depan. Jasa lingkungan itu misalnya sebagai penyedia sumber daya, sebagai pengatur, kemudian sebagai penyedia sumber air, kemudian sebagai penerima limbah. Nah, dari 4 jenis jasa lingkungan tersebut, ini yang merupakan investasi yang harusnya kita selalu jaga. Seperti kita kalau kemudian punya investasi berupa uang, berupa dana apapun, kita berusaha agar investasi itu semakin besar. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan investasi tersebut untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, ekowisata ini adalah jualannya, investasinya itu berupa jasa lingkungan. Perikanan tangkap. Nah, perikanan tangkap ini merupakan satu-satunya kegiatan yang paling berkelanjutan di pulau kecil. Di pulau kecil. Karena apa? Kalau kita ngomong perikanan budidaya, apalagi tambak di situ, ya kan? Apalagi dengan skala yang intensif, pastinya di situ apa yang terjadi? Ya, banyak sekali ya kan, noding yang akhirnya masuk ke perairan tersebut. Tadi disebutkan bahwasanya salah satu keterbatasan pulau kecil karena ukurannya.
Jadi kalau di sana sudah tercemar, nah sudah tuh, habis semuanya. Nah, bagaimana caranya agar investasi jasa lingkungan ini tetap kita bisa kita jaga? Yang pertama dengan bagaimana melestarikan sumber daya alam. Nah, bagaimana pelestarian sumber daya alamnya, ya kan? Dengan melalui konservasi tadi, kemudian ditambah tadi kebijakan pemerintah. Tadi, ya kan, Pak Randy, kemudian juga disebutkan oleh Bu Insa Fitri, bahwa memang perlu di sini ya, kebijakan pemerintah sebagai guidance dalam pengelolaan, pemanfaatan sumber daya yang ada. Nah, keberadaan infrastruktur ini juga diperlukan supaya apa? Ya kan, jangan sampai kemudian beban tadi saya sepakat dengan Pak Randy bahwasanya untuk penanganan masalah yang ada di pesisir dan pulau kecil ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi harusnya pengembangan kawasan pulau kecil dan pesisir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga di sini semua stakeholder terkait. Di situ ada swasta, ya kan, kemudian ada masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat akademisi, ya kan, paling tidak di sini punya peran penting. Di sini adalah bagaimana memberikan penyadaran, memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih kita berinvestasi jasa lingkungan agar anak cucu kita nantinya, ya, ini bisa merasakan atau memanfaatkan sumber daya alam kita yang sekarang kita rasakan. Sehingga nanti tujuan akhirnya di sini adalah bagaimana di pulau kecil pertumbuhan ekonomi ini tetap berjalan dan ada di situ pelestarian sumber daya alam. Nah, ini adalah fokus saja dari topik yang saya sampaikan ini terkait dengan smart investment tadi. Yang maksud smart di sini paling tidak pertumbuhan ekonomi tetap ada, ya kan? Pelestarian sumber daya alam tetap ada juga, tetap diperhatikan. Kenapa? Kalau kita hanya bertumpu pada pelestarian sumber daya alam, ya kan, kejadiannya mungkin akan mengulang hal-hal yang sebelumnya terjadi. Ya kan? Masyarakat dituntut untuk jangan menebang mangrove, jangan ngebom ikan, jangan macam-macam, ya kan? Tapi di sana mereka tetap lapar. Nah, dengan konservasi di sini, ya kan, kedua tujuan ini pertumbuhan ekonomi ada, pelestarian sumber daya alam tetap ada. Kenapa? Dikonservasi, ya kan, di situ, ya kan, komponen sosial, komponen ekonomi, dan tidak lupa sebagai utamanya adalah komponen ekologi. Bagaimana di sini tetap melestarikan sumber daya alam yang ada. Nah, ini kemudian kenapa di sini pulau kecil perlu ditetapkan sebagai kawasan konservasi? Pertama, ukurannya kecil. Tadi sudah disampaikan oleh saya, ukurannya kecil. Kalau ukurannya kecil ini gampang sekali, kalau terjadi gangguan gampang sekali rusak. Kemudian keanekaragamannya tinggi. Bu Safitri tadi sudah menyampaikan bermacam-macam tadi terkait dengan keanekaragaman yang ada di pesisir ataupun di pulau kecil, terumbu karangnya bagaimana, ya kan, mangrove-nya, kemudian lamun ditunjang oleh tadi Pak Randy, bahasanya kita perlu keanekaragaman ini tetap dijaga melalui beberapa program yang sudah direncanakan atau yang sudah dilaksanakan oleh DKP provinsi. Nah, kemudian memiliki spesies penting atau endemic spesies. Gitu. Kalau berbicara tentang endemic spesies, ya, di pulau-pulau kecil, kenapa banyak endemic spesies? Kenapa? Mereka terpisah dari mainland. Pulau-pulau kecil, daratan utama. Otomatis ketika terpisah, ya kan, sesuatu yang ada di pulau kecil ini pastinya berbeda dengan yang ada di mainland, seperti itu. Contoh di sini, kalau kita lihat di sini di beberapa pulau kecil yang ada di Jawa Timur, seperti itu kan, Jawa Timur. Yang perlu diperhatikan bahasanya Sumeneb, Kabupaten Sumeneb ini satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang memiliki pulau kecil terbanyak di Jawa Timur. Di Jawa Timur terbanyak Sumeneb. Nanti bisa di cross check ke Pak Randy. Terbanyak di situ. Nah, ini kalau kita tadi ya, kalau kita Bu Safitri ngomong kalau jalan-jalan ke Sumeneb atau ke pulau kecilnya, kita kan banyak menjumpai di situ ya kan spesies ya kan yang mungkin tidak ada di lingkungan kita di mana kita tinggal. Contoh di sini ya kan kalau kita ke Saubi di salah satu pulau kecil, bukan pulau kecil, pulau sangat kecil, Pulau Saubi di situ. Salah satu
pulau kecil yang ada di Kepulauan Kangean. Di sana ada di situ ya kan pulau-pulau kecil di Sumeneb, utamanya di situ utamanya banyak kita dapati di situ yang namanya burung gosong. Nah, burung gosong di situ atau maleo lah istilahnya gitu. Ini salah satu yang endemik. Kemudian di Pulau Sapudi, di Pulau Sapudi ada ya kan jenis kucing yang warnanya tuh bagus dan tidak pernah kita jumpai di sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Kemudian di beberapa tempat di situ kan, kalau ingat di Sapeken, Sapeken tuh bagus. Karena apa? Di sana di situ sarangnya ular, gitu kan. Jadi bagus. Gitu. Jadi kalau Anda nanti ke Sapeken, gitu, ular di sana bagus, gitu kan. Ini bukan kemudian saya ngomong Anda jangan ke Pulau Sapeken, tapi ke sana, ya kan. Untuk tahu di sana bahasanya, oh di sana ularnya bagus, artinya ularnya banyak. Dan artinya di sana memang menjadi salah satu habitat dari ular yang ada. Kita punya di Sapeken, di Sepanjang, gitu, di Pulau Sepanjang. Kita punya di situ ya kan mangrove yang masuk dalam kategori red list di IUCN di Pulau Sepanjang. Ada 6 spesies, ya kan? Itu adanya tuh cuma ada di Pulau Sepanjang. Ini menunjukkan bahwasanya pulau-pulau kecil ini juga berfungsi sebagai tempat pengawetan atau perlindungan bagi spesies-spesies penting. Seperti itu. Kalau di darat mungkin ya sudah habis mangrove seperti itu. Tapi kalau di pulau kecil yang jarang gangguan dari manusia, ini tetap ada dan tetap terjaga. Nah, ya kan, keempat alasan ini yang menjadikan memang konservasi di kawasan pulau kecil ini perlu di sini dilakukan atau ditetapkan. Nah, ini salah satu hasil, ya kan, waktu kemarin, tahun kemarin, saya dan tim melakukan penelitian di situ di salah satu pulau salah satu pulau sangat kecil di salah satu pulau Saudi ini. Ini kalau digambarin sebenarnya bagus ini kalau saya menggambarkan hasil ini videonya. Cuma karena di sini kita biar Anda menikmati juga tidak terputus-putus jadi menggunakan gambar. Ini menunjukkan aksesibilitas pulau kecil, ya kan? Ini banyak dilakukan alat transportasinya di situ dengan menggunakan perahu, ya kan? Kalau perahu, kalau dari Sumeneb, ya kan, yang ada di Kalianget itu pasti menggunakan kapal cepat, tapi antar pulau ini menggunakan perahu di sini. Kemudian kemarin waktu kami ke Saudi ada suatu permasalahan di situ terkait dengan kepemilikan lahan. Nah, kepemilikan lahan ya, di sana, ya kan, ini menjadi suatu masalah yang harusnya segera diselesaikan. Karena apa? Ke depan pulau kecil di sini akan strategis. Nah, salah satu kendala dalam investasi di situ ada ketersediaan lahan atau kejelasan kepemilikan lahan. Sehingga kalau jelas kepemilikan lahannya, otomatis itu investor atau siapapun di sini akan lebih punya jaminan kepastian usaha yang akan mereka lakukan di pulau kecil. Nah, kemudian di sini adalah infrastruktur, kan? Yang ada di Pulau Saudi, dan ada perlindungan budaya. Nah, perlindungan budaya yang dimaksud di sini adalah keragaman suku yang ada di sana. Ya, di sana ada suku Madura, tapi bukan yang dominan suku Madura. Luar biasa di situ, yang khasnya di situ. Kemudian ada suku Baju, ya kan? Kemudian ada suku Mandar. Kemudian banyak di sana dari suku-suku yang ada di Sulawesi. Nah, luar biasa di situ kalau kita lihat pulau-pulau kecil yang ada di Sumeneb. Ini menunjukkan bahwasanya pulau kecil, ya kan, ini memiliki daya tarik, memiliki keunikan dibandingkan dengan di mainland. Nah, kemudian apa sih maksud dari konservasi atau marine protected area? Kalau dari gambar di sini ini menunjukkan bahwasanya lebih banyak ikan, lebih banyak spesies, kemudian ikannya juga lebih banyak. Sehingga apa? Ini nantinya, ya kan, secara produksi, ya kan, produksi total dari semua biota yang ada ini semakin banyak. Ini sebenarnya tujuannya, ya kan? Maksud dari marine protected area. Karena apa? Sebenarnya konservasi di situ
awal mulanya konservasi, ini awal mulanya adalah bagaimana memberikan perlindungan ke ikan saja sebenarnya. Ya. Tahun 1988 PBB ya kan menggunakan bahasanya konservasi. Ikan yang awalnya dikonservasi. Kenapa? Ikan di sini menjadi fokus dalam konservasi karena apa? Memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan dari manusia. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kenapa ikan menjadi awal dari konservasi dan berkembang di sini? Tadi Bung Safiri menyampaikan dari konservasi spesies, ya kan? Naik di situ, ya kan? Terakhir di sini menjadi konservasi ekosistem. Nah, itu. Jadi ini yang dimaksud maksud dari marine protected area di sini. Kemudian, nah ini adalah tujuan dari konservasi. Ya, pertama adalah melindungi keragaman hayati, kemudian meningkatkan hasil perikanan, ya, sehingga kemudian ada di sini menjadikan tempat rekreasi, keempat memperluas pengetahuan tentang ekosistem, dan yang kelima memberikan manfaat sosial. Nah, dari kelima tujuan di sini, kalau kita perhatikan, ya kan, ada 3 komponen penting. Yang pertama di sini adalah ekologi. Tetap kita perhatikan. Yang kedua, ada manfaat bagi masyarakat. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial pastinya. Tujuan kedua, di sini meningkatkan hasil perikanan. Ini artinya di sini harus ada manfaat ekonomi, manfaat sosial, ya kan? Ini paling tidak membantu masyarakat mempertahankan basis ekonominya melalui penguatan sumber daya dan jasa lingkungan secara berkelanjutan. Nah, kelima, tujuan dari konservasi di sini, ini yang perlu kita perlu diperhatikan untuk membuat ya, suatu kawasan atau merencanakan suatu kawasan pulau kecil melalui penetapan kawasan konservasi. Ini yang perlu dilakukan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ya kan, dari topik yang tadi disampaikan, ujung-ujungnya di situ adalah bagaimana di sini mempertahankan kesejahteraan manusia. Nah, ini kita kadang sering dihadapkan pada pilihan, ya kan? Apakah kalau kita mengkonservasi, apakah masyarakat tetap punya, ini namanya bisa mendapatkan keuntungan ekonomi? Dan ternyata, ya kan, dari beberapa penelitian yang sudah disarikan, di sini mendapatkan bahwasanya dari 118 studi yang dilakukan, ya kan, ini setengahnya di sini ngomong memang ada di sini kaitan antara keberhasilan dari penetapan kawasan konservasi dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Nah, di sini menunjukkan memang perlu di sini dalam suatu penetapan kawasan konservasi diperlukan yang namanya di sini keterlibatan masyarakat. Kadang-kala ya kan, karena kita sering merasa bahwasanya kita lebih tahu, kita lebih paham terkait dengan aturan-aturan yang ada di kawasan konservasi, sering kita tidak melibatkan keterlibatan masyarakat. Padahal inti dari semua program, inti dari semua kegiatan pemanfaatan yang ada di pesisir dan laut, ini keterlibatan masyarakat. Karena apa? Tidak mungkin di situ misalnya kantornya Pak Randy misalnya terus-terusan di situ program diterus. Paling tidak harapannya setelah program ini selesai, ini dilanjutkan oleh masyarakat yang ada di sana. Sehingga apa? Masyarakat di sini merasa ikut memiliki, bukan hanya dimiliki oleh akademisi, dimiliki oleh kantornya Pak Randy di sini. Nah, contoh di sini ya kan, yang digambarkan di sini bahwasanya dengan marine protected area, ya kan, kesejahteraan di sini akan tetap terjamin. Karena apa? Ini biodiversitas menjadi salah satu tujuan, ya kan, dari penetapan kawasan konservasi. Ikannya lebih banyak, jenisnya lebih banyak. Otomatis di situ tadi Bu Syafi sudah menyampaikan, di sini bahwasanya ada keterkaitan antara biotik dan abiotik. Otomatis di situ untuk menciptakan spesies yang lebih banyak, jumlah yang lebih banyak, itu dibutuhkan yang namanya lingkungan yang lebih bagus. Tidak mungkin di situ ya kan, kalau spesiesnya lebih banyak dan jumlahnya lebih banyak, tapi kondisi perairannya jelek. Nih. Jadi ini yang dimaksud bahwasanya dengan
MPA di sini bahasanya masyarakat akan mendapatkan keuntungan pastinya.